Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah kekurangan dan kelebihan saat kita mempunyai komunitas ikan hias dalam berusaha atau mempunyai kios ikan hias. Nah, dalam komunitas ikan hias atau saat kita ikut komunitas ikan hias itu mempunyai banyak kekurangan dan kelebihan ya. Saya rasa lebih banyak kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah kita itu mempunyai banyak calon pelanggan ya, karena kan dalam komunitas itu di situ kan banyak orang, nah atau banyak anggota. Nah, otomatis nanti ketika salah satu anggotanya itu membuka usaha ikan hias, otomatis mereka akan memilih untuk melarisi atau memilih untuk membeli dagangan dari si salah satu anggota tersebut. Jadi ibaratnya saling apa ya, saling membantu, karena kan sudah saling percaya kan, sudah saling kenal. Nah, itu bisa menjadi salah satu nilai lebihnya. Apalagi kalau misalnya dalam komunitas itu kita mempunyai seperti privilege atau hak istimewa. Misalnya kita dulu seorang ketuanya atau sesepuhnya misalnya yang master di situ. Nah, pasti orang akan lebih percaya kitanya ketika kita menyetop ikan sesuatu, misalnya ikan A misalnya. Nah, pasti orang pembeli atau anggota yang dari komunitas tersebut akan lebih memilih untuk membeli di toko kita daripada di toko lain yang bukan komunitas. Yang kedua adalah lebih mudah berbagi ilmu atau lebih mudah mendapatkan pengetahuan, karena kan ketika kita ikut komunitas itu pasti banyak anggota itu yang mempunyai skill dan kemampuan yang berbeda-beda ya. Misalnya yang satu ini pandai merawat ikan A, yang ini pandai merawat ikan B yang ini. Nah, ini bisa untuk saling tukar pengalaman, saling berbagi pengalaman, cara, trik, dan tips cara merawatnya itu pasti akan lebih mudah. Nah, yang ketiga itu kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, misalnya terjadi suatu masalah, misalnya ada kasus misalnya penipuan, atau kasus misalnya ikan kita mati. Nah, itu pasti nanti akan, atau mati masal maksudnya karena suatu penyakit, pasti akan mudah diselesaikan. Misalnya, oh ini karena penyebabnya ini, bisa dianalisa, ini karakternya ini. Misalnya kalau penipuan tuh nanti bisa mudah dilacak orangnya kan. Dari komunitas itu kan biasanya nanti akan saling bekerjasama atau membantu, misalnya melacak, kemudian rame-rame mendatangin rumahnya. Jadi lebih gotong royong atau persatuannya tuh lebih tinggi. Nah, itu menurut saya kelebihannya ya. Nah, kalau kekurangannya itu juga ada. Jadi kekurangannya itu yang pertama adalah terlalu eksklusif ya. Jadi nanti hanya khusus untuk anggotanya saja atau komunitas itu saja. Misalnya ada orang baru masuk, itu sangat susah nanti, karena oh kamu bukan komunitas saya, kamu ini ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya kasus lah, ketika kita mengadakan lomba, misalnya komunitas tersebut mengadakan lomba. Nah, biasanya tuh yang panitia ya orang tersebut, anggotanya yang ikut lomba juga orang-orang itu saja. Jadi kurang merakyat ya, jadi kurang menyebar kemana-mana, jadi cuma itu aja. Misalnya seperti saya dulu pernah ikut komunitas teater itu kan, ketika ada pentas ya aktornya itu saja, yang nonton itu saja. Misalnya lomba ya jurinya itu saja, jadi kayak bosan itu, nggak ada orang barunya. Paling orang baru cuma satu dua, dan itu kalau untuk bisnis ya kurang cocok, karena kan
jaringannya sempit atau pasarnya nanti jadi sempit. Tetapi ini hanya tidak mengeneralisir ya, karena mungkin hanya sebagian saja komunitas yang seperti itu. Ada juga yang komunitasnya itu terbuka, yang oh kamu gini-gini, misalnya ada yang ikut ya diterima, tidak perlu oh kamu harus bikin kartu anggota, kamu harus misalnya kalau mau beli harus di tempat kami aja, tidak boleh di tempat lain. Nah seperti itu yang nanti bisa mematikan selain bisnis orang lain juga bisnisnya komunitas itu sendiri, karena terlalu eksklusif itu. Misalnya membeli pakan harus sesama komunitasnya, membeli ikan harus sesama komunitasnya, membeli harus ini. Jadi itu nanti malah orang awam yang ingin menggemari atau menggeluti hobi ikan hias ini malah jadi males aku harus ikut komunitas itu nanti malah ribet, nggak bisa beli kesini. Jadi ada juga yang seperti itu, tapi ini tidak semuanya. Nah yang kedua itu kurang cocok untuk orang yang karakternya introvert. Introvert itu artinya orang itu males dia tuh lebih nyaman kalau sendiri, kalau kerja sendiri maksudnya. Karena introvert itu bukan pemalu ya, jadi dia tuh cuma merasa nyaman kalau dia tuh kerja sendiri, atau dia itu malas untuk bergaul atau berbaur. Kalaupun berbaur pasti dia milih diem atau milih duduk di pojok sendiri. Nah biasanya itu bisa ditebak itu kemungkinan karakternya introvert. Jadi itu kurang cocok untuk yang karakternya seperti itu. Jadi biasanya biarpun orang itu ikut komunitas biasanya agak dikucilkan, karena kan jarang bergaul, terus kayak terlihat sombong, padahal kan memang bukan sombong, itu memang karakternya orangnya seperti itu. Nah yang ketiga itu jadi terbatas ya. Jadi misalnya kita tidak bisa, misalnya pemilik kios itu tidak bisa melebarkan sayapnya terlalu jauh ya. Jadi misalnya kalau beli produk harus ini sesama komunitasnya, harus pokoknya ini itu yang beli nanti juga komunitas itu juga. Jadi nanti kurang, pelanggan barunya tuh kurang ada. Jadi biasanya kayak gitu, saya lihat itu di toko-toko itu biasanya orang-orang komunitasnya itu cuma ngumpul di depan tokonya, itu ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol. Akhirnya orang yang ingin beli, orang-orang awam, yang orang-orang baru itu malah malas untuk ke sana. Malas, itu banyak orang yang ngobrol-ngobrol di situ, yang mungkin malah orang yang awam tadi, yang intinya calon pelanggan baru kita itu malah jadi risih. Nah solusinya ya kita harus profesional. Kalau ketika misalnya ada orang komunitas kita datang, ya jangan sampai menghalangi toko kita. Jadi kita sediakan ruangan atau kamar, jadi nanti komunitas kita masuk di situ saja. Jadi di kios itu biarkan kosong agar si calon-calon pelanggan kita tuh ketika mau datang itu tidak takut atau tidak merasa risih. Jadi seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau menurut saya? Kalau menurut saya tuh terserah saja, mau ikut komunitas mau tidak ikut komunitas itu ya bebas-bebas saja, itu terserah orangnya, dan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan itu dan tidak mengharuskan itu. Yang penting orangnya santai aja, si pemilik itu santai, dan kalau merasa diuntungkan kalau ikut komunitas ya silahkan ikut. Kalau merasa malah terbebani dengan ikut komunitas ya sebaiknya tidak usah ikut, karena memang ada kekurangan dan kelebihannya. Namun itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya saja ya. Bisa jadi komunitas di tempat lain lebih terbuka, lebih simple, nah tidak kaku. Jadi mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi komunitas itu menurut saya tuh lebih penting atau bagus untuk kita toko-toko yang masih pemula ini. Karena itu lebih mudah untuk kita itu memasarkan produk. Beda kalau kita orang baru, itu agak susah ya. Misalnya kalau kita pernah punya background sebagai misalnya ketua aquascape atau ketua ikan predator, nah di komunitas tertentu kemudian kita membuka toko ikan hias, itu pasti banyak
mudah dikenal. Anggota komunitas itu pasti lebih fokus, lebih milih ke toko kita yang minimal datang bermain, mengucapkan selamat, kemudian nanti kan dia akan sepertinya itu mempromosikan secara misalnya itu ada toko ikan hias baru yang dulu mantan ketua kita, nah itu ayo kita ke sana. Nah jadi itu lebih, atau mantan anggota kita, nah itu jadi lebih lebih mudah untuk mempromosikan. Beda kalau kita orang baru, misalnya seperti saya yang setelah dulu kan kerja di Kalimantan, nah kemudian pulang ke Jogja ini, nah itu ketika membuka usaha itu agak kebingungan untuk mencari pelanggan, karena kan teman-teman saya kan juga sudah pergi entah kemana ya, yang mungkin yang dulu kuliah itu kan kebanyakan orang luar Jogja, nah mereka sudah pulang ke tempatnya masing-masing, kemudian yang orang Jogjanya juga merantau untuk mencari penghidupan, jadi itu harus memulai dari nol. Jadi itu agak susah kalau kita berjuang sendiri, maksudnya tanpa komunitas. Nah kemudian mencoba untuk memasarkan produk. Jadi sebaiknya kalau ingin membuka usaha itu, kalau saran saya untuk awal-awal tuh ikutlah suatu komunitas. Kalaupun tidak ikut suatu komunitas, kita ikut nebeng saja, nongkrong-nongkrong, banyak bersosial, intinya itu ya. Kalaupun misalnya orangnya introvert ya ngikut aja, ngikut paling nanti kalau sudah bosan ya pulang aja, jadi kelihatan muka saja, biar tidak biar tidak dianggap sombong atau apa kan, karena memang kalau di Indonesia ini kan memang harus seperti itu, harus banyak-banyak bersosial atau berkomunitas. Beda kalau di luar negeri itu kan orang, atau di negara Eropa itu kan orang acuh tak acuh, jadi sesama tetangga pun mereka tidak saling kenal. Tapi kalau di Indonesia ini memang harus seperti itu, harus ini misalnya nanti kita membuka usaha tertentu, nanti kan komunitas itu tahu ini ada, dia nih pemilik usaha ikan hias ini, ayo kita ke sana. Nah itu salah satu pentingnya ketika kita mengikuti suatu komunitas. Kalaupun kita tidak ikut komunitas ya minimal kita harus bersosialisasi, karena itu jadi modal untuk kita promosi ya. Promosi kan ada dua cara, itu salah satu promosi lewat door to door ya, lewat ketemu langsung. Selain juga promosi lewat marketplace, lewat media sosial, lewat Facebook misalnya. Jadi itu solusinya, karena nanti yang paling susah itu kalau menurut saya itu mencari pelanggan itu. Kalau sudah ketemu pelanggannya, sudah stabil, jadi pelanggannya ini pas yang datang ini, itu menurut saya sudah gampang banget. Untuk modal itu lebih mudah daripada kita mencari pelanggan. Kalaupun kita ada modal misalnya 100 juta tapi pelanggannya nggak ada ya itu sangat susah. Mendingan kita banyak pelanggan dulu. Nah kalau modal itu mau modal 100.000 itu 200.000, kalau kita banyak pelanggan pasti nanti uangnya akan cepat muternya. Beda kalau kebalikannya, kalau belum ada pelanggan modalnya besar, nah itu agak susah, itu harus memulai dari minus sekali. Beda kalau kita sudah punya pelanggan, nah pasti kan cepat muternya itu uang. Jadi seperti itu. Jadi intinya berkomunitas itu menurut saya itu lumayan penting ya. Sampai di sini saja sharing pengalaman hari ini. Jadi mungkin banyak salahnya, jadi mohon maaf jika banyak salah atau kata. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.